Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qadarullah, hari inilah rupanya takdir Allah mengizinkan saya bicara di hadapan ibu bapak yang dirahmati Allah semuanya. Hari ini ada yang menggelitiki di dalam diri saya, yaitu banyaknya musibah yang datang pada kita. Sesungguhnya karena kita hidup, sesungguhnya musibah itu tidak akan lepas dalam kehidupan kita. Banyak orang yang merasa putus asa, banyak orang yang merasa gelisah, banyak orang yang merasa tidak tenang untuk menghadapi kondisi yang ada pada hari ini, atau mungkin yang telah lalu, atau mungkin nanti yang akan kita hadapi. Banyaknya segala kesulitan, banyaknya segala kesusahan, itu sesungguhnya yang diharapkan oleh manusia adalah untuk mengembalikan bagaimana supaya tenang. Tapi tidak sedikit ketika ujian itu datang, cobaan itu datang, yang membuat kita menjadi putus asa. Jadi sesungguhnya harus kemana kita ini pergi, harus kemana kita meluangkan diri ketika musibah dan cobaan itu yang tiada henti terhadap diri kita. Jawabannya kalau menurut Quran dalam surat Al-Baqarah 255, coba datanglah kepada Allah. Jadi dalam surat Al-Baqarah 255 itu berbunyi begini. Faqauluhu, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah bersabda, firman Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Jadi datanglah kepada Allah. Dan tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mengapa harus kepada Allah? Ini adalah karena Al-Hayyul Qayyum. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Mengapa kepada Allah? Allah itu yang hidup, kekal, lagi terus mengurus makhluknya. Jadi datanglah kepada yang hidup, datanglah kepada yang terus-menerus mengurus makhluknya, yaitu Allah. Itu dalam surat Al-Baqarah 255. Selanjutnya, bahwa Allah mengatakan, La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi datanglah kepada Allah. Allah itu tidak mengantuk dan tidak tidur. Mengapa harus ada kata-kata tidak mengantuk dan tidak tidur? Apa untungnya, apa lebihnya tidak mengantuk dan tidak tidur? Ada kisah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah mengatakan bahwa pada saat itu Nabi Musa dikatakan bahwa mengapa harus penting tidak tidur dan tidak mengantuk. Lalu malaikat dititah oleh Allah, berikanlah bejana atau gelas 2 kepada Nabi Musa. Lalu katakan kepadanya, jagalah gelas ini, bejana ini, jangan sampai beradu. Kalau itu beradu, maka akan jatuh dan akan hancur gelas itu. Maka selanjutnya Nabi Musa sanggup untuk menjaganya. 1 hari dia masih kuat untuk menjaganya. Selanjutnya hari kedua dia masih juga bisa untuk menjaganya. Lalu apa yang terjadi? Ketika hari ketiga, dia sudah tidak bisa menguasai untuk menjaga kedua gelas itu, bejana itu. Yaitu terjadi beradu saat dia ngantuk. Jadi kalau dalam Sunda ngalenyap begitu, lalu beradu maka berantakan. Nah, katakanlah
Kalau hal yang tidak tidur dan mengantuk gitu, artinya dia tidur dan mengantuk, seandainya itu ada di dalam diri Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kondisi alam ini? Alam ini akan menjadi hancur. Bagaimana planet-planet bisa beradu? Bagaimana bumi, langit menjadi hancur gara-gara Allah mengantuk atau tidak atau tidur, demikian. Dan bagaimana nasib kita? Jadi dengan demikian dikatakan Allah itu la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Jadi datanglah pada Allah, Allah yang tidak pernah mengantuk dan tidak pernah tidur untuk mengurus urusan manusia. Allah mengatakan lagi, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, Allah itu Allah itu berfirman, kepunyaan Allah lah, kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau tadi misalnya Allah itu tidur, maka kepunyaan Allah itu langit dan bumi bisa hancur. Tapi Allah tidak tidur karena kepunyaan Allah lah langit dan bumi. Lalu selanjutnya ada bahasa bahwa man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Jadi bagaimana kita lari kepada Allah? Sebab Allah lah yang memiliki izin untuk mendapatkan syafaat. Apa itu? Syafaat itu diperlukan. Misalnya kita saja mendoakan antara manusia dengan manusia, mendoakan agar dia diselamatkan dari segala bencana seperti di Aceh dan sebagainya. Di antara orang soleh itu dengan izinnya, maka dikabulkanlah ada yang diselamatkan di daerah hal-hal yang bencana itu datang. Jadi dalam ayat itu dikatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memberi syafaat melainkan izinnya. Malaikat saja yang bisa memberikan syafaat tanpa izinnya itu tidak akan terjadi. Ketika Nabi Muhammad juga mengatakan ketika di akhir bahwa ummati dalam syafaatnya Nabi Muhammad ingin menyelamatkan umatnya dari segala siksa dan supaya tidak masuk neraka, masuk ke dalam surga, maka syafaat itu diperlukan pada Nabi Muhammad. Tapi jangan lupa bahwa itu adalah izin Allah. Maka Allah melakukan titah kepada malaikat, maka pisahkanlah orang-orang yang memang ingkar terhadap Allah. Maka disitulah sebetulnya syafaat dikatakan di dalam ayat kursi selanjutnya. Nah, keenam adalah tentang ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Firman Allah mengatakan, Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Daun saja turun dari pohon itu hanyalah dari izin Allah. Allah mengetahui bakal turun. Kita tidak tahu daun ini akan berguguran ataukah tidak. Apalagi nasib dengan kita. Dan selanjutnya untuk mengingat 7 menit saya akan langsung menutup dengan lanjutannya itu adalah wala yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa, bahwa mereka tidak mengetahui apa yang dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Itu artinya. Jadi artinya bahwa ilmu itu kita itu tidak bisa mengetahui apa sebetulnya ilmu Allah kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan ilmu dari ayat Quran, ayat kursi itu. Ayat kursi itu bukan dijadikan mantra, tapi resapilah, maknailah bahwa sesungguhnya ayat kursi itu mengandung bagaimana sesungguhnya manusia itu bisa mengembalikan segala kesulitan yang kita hadapi pada yang maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Yaitu Allah. Allah yang memiliki langit bumi. Allah yang memiliki syafaat, mengizinkan syafaat. Allah yang memberikan ilmu pada kita, apa yang tidak diketahui. Dan Allah mengetahui yang ada di belakang. Jadi
kecil tentang segala masalah. Kalau kita kembalikan kepada Allah, Allah lah yang mengurus kita. Serahkanlah semuanya dan urusan-urusan kita yaitu kepada Allah. Allah lah yang maha kuasa. Maknailah tentang hal itu. Karena itu ayat kursi silahkan dibaca, banyak keutamaannya. Insya Allah ke depan satu persatu akan lebih detail tentang hal ini, tentang ayat kursi. Bacailah ayat kursi, tapi berikanlah maknanya dari ayat kursi itu sehingga kita memiliki kekuatan menghadapi apapun. Kita tidak takut, tapi kita tetap berdiri bahwa hanya Allah yang ada di dengan kita. Allah yang bakal menolong kita. Mudah-mudahan semuanya lepas dari segala kesulitan. Mudah-mudahan Allah memelihara kita. Itulah pertemuan hari ini dalam singkat 7 menit. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.